Tanpa disangka-sangka, saya yang sedang sangat semangat bekerja harus mengalami kecelakaan kerja. Kaki saya harus diamputasi dari lutut ke bawah. Tapi sekarang, yang terpenting bisa sembuh, kemudian bisa secepatnya kembali bekerja. Hari ini, saya akan berangkat menuju mitra keluarga dan ini cerita saya. Nama saya Rahmat, usia 33 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai operator mesin di pabrik. Setelah sebelumnya melakukan amputasi kaki, saat ini saya sedang menjalani pendampingan return to work di mitra keluarga Gading Serpong. Sesampainya di mitra keluarga, saya langsung dibantu oleh security untuk turun dari kendaraan. Kemudian sambil menyampaikan tujuan kedatangan saya disambut oleh perwakilan perusahaan tempat saya bekerja dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang memang membantu proses return to work saya hingga nanti bisa siap untuk bekerja kembali. Karena dokumen rekam medis yang dibutuhkan sudah terdaftar di meja registrasi, selanjutnya kami diarahkan menuju poli rehabilitasi medik untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Setelah menunggu sebentar di ruang tunggu poli, dokter menyambut kami dengan ramah dan mempersilahkan kami untuk duduk. Setelah memperkenalkan diri, dokter melihat dokumen rekam medis untuk melihat sudah berapa lama amputasi dilakukan dan jenis amputasi apa yang dilakukan. Dokter kemudian memeriksa fungsi jantung dan paru untuk melihat kondisi fisik saya secara umum. Setelah itu, baru dokter kemudian memeriksa kondisi kaki saya yang diamputasi, sambil menanyakan jika ada keluhan yang saya rasakan pasca operasi. Dokter bertanya, apakah saya masih suka merasa bahwa kaki saya masih ada? Apakah masih merasakan nyeri di bagian kaki yang sudah tidak ada? Kemudian, aktivitas apa yang sudah bisa saya lakukan secara mandiri? Selanjutnya, dokter memeriksa puntung kaki saya yang sudah diamputasi. Dokter melihat apakah luka bekas operasi sudah membaik dan apakah kaki sudah tidak bengkak. Kemudian dokter memastikan kembali keinginan saya untuk membuat kaki palsu. Dokter memeriksa, sebelumnya saya bekerja sebagai apa dan aktivitas sehari-hari yang biasa saya lakukan apa saja. Kemudian dilihat apakah saya sudah bisa menggunakan kursi roda secara mandiri. Jika sudah lancar menggunakan kursi roda, maka selanjutnya saya diarahkan untuk berlatih menggunakan kruk. Karena jika ingin menggunakan kaki palsu, maka kemampuan berjalan secara mandiri dengan kondisi saat ini akan menjadi penilaian utama. Kemudian dokter menjelaskan rencana proses penyembuhan yang akan saya jalani. Disepakati bahwa prioritas utama saat ini adalah bagaimana agar saya bisa melakukan aktivitas secara mandiri dan bisa berjalan menggunakan kruk sembari menunggu kondisi kaki yang diamputasi bisa diukur untuk pembuatan kaki palsu. Untuk itu, saya dirujuk untuk melakukan terapi bersama fisioterapis 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Bersama fisioterapis, saya melakukan berbagai terapi rehab untuk meningkatkan kemampuan beraktivitas secara mandiri. Saya dilatih untuk melakukan peregangan, terutama di bagian pinggul dan lutut. Kemudian latihan kekuatan bagian yang diamputasi dan anggota tubuh yang sehat. Selain itu, saya juga melakukan latihan berpindah, latihan naik turun tangga, dan latihan keseimbangan berdiri tanpa menggunakan kruk. Evaluasi bersama dokter rehabilitasi rutin dilakukan setiap 6 kali pertemuan. Namun, apabila saya merasakan sakit atau nyeri, maka akan langsung dijadwalkan bertemu dokter untuk ditinjau kembali penanganan selanjutnya. Apakah terapinya butuh disesuaikan kembali atau ada masalah lain seperti infeksi. Tim assessment dari BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi rumah dan tempat saya bekerja untuk melihat akses dari rumah ke tempat bekerja seperti apa. Apakah ada yang mengantar atau naik kendaraan umum. Hasil dari asesmen tersebut diserahkan pada dokter rehabilitasi untuk menjadi bahan pertimbangan proses penyembuhan. Setelah kondisi puntung kaki saya bagus dan kemampuan berjalan saya sudah baik, dokter memutuskan proses rehabilitasi saya bisa ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan kaki palsu. Selama menunggu pembuatan kaki palsu, saya terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan berjalan dan kemampuan sehari-hari bersama fisioterapis. Setelah 6 minggu, kaki palsu selesai dibuat. Kemudian saya melakukan fitting. Saya diminta untuk mencoba menggunakan kaki palsu, kemudian berdiri dan berjalan. Dokter akan melihat pola saya berjalan.
Jika pola jalan terlihat aneh atau dirasa belum pas, maka proses latihan berjalan akan dilanjutkan kembali. Karena apabila dipaksakan, bisa menimbulkan keluhan seperti rasa sakit di area pinggang, punggung, atau bahkan bagian kaki yang diamputasi. Setelah kaki palsu terpasang, terapi bersama fisioterapis terus dilakukan. Latihan yang dilakukan antara lain memasang dan melepas kaki palsu dan kaos kaki, latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki, dan latihan menumpukan beban pada satu kaki. Saat asesmen terakhir, dokter rehabilitasi menilai kemampuan saya untuk melepas dan memasang kaki palsu secara mandiri. Kemudian kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik turun tangga, berdiri sambil memegang beban, dan apakah pola jalan saya sudah bagus atau belum. Karena saya sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri, dokter rehabilitasi pun menyerahkan rekomendasi bahwa saya dinyatakan sudah bisa kembali bekerja dan proses rehabilitasi return to work saya berhasil. Untuk program rehabilitasi medik pada penggunaan prostesis atau kaki palsu, kita bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap sebelum pemasangan prostesis. Di sini kita memfokuskan supaya pasien bisa berjalan dengan kondisi tanpa kaki, tentunya dengan bantuan tongkat. Maka kita akan memfokuskan latihan pada penguatan otot kaki dan otot tangan untuk penggunaan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Tahap yang kedua adalah sesudah pemasangan kaki palsu. Di sini kita memastikan supaya pasien bisa berjalan menggunakan kaki palsunya seoptimal mungkin. Jadi, proses latihan tidak dimulai setelah kaki palsunya selesai, tapi dimulai dari awal tahap persiapan sebelum pemasangan kaki palsu. Untuk pasien usia muda yang masih produktif dan mengalami amputasi, tidak perlu patah semangat. Karena dengan program rehabilitasi yang tepat dan kerjasama yang baik dari pasien, maka pasien dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menjadi produktif kembali. Saya senang sekali bisa ditangani langsung oleh ahlinya, didampingi, serta diberikan semangat untuk menjalani proses penyembuhan hingga saya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semoga cerita saya bisa menjadi informasi dan suntikan semangat untuk siapapun di luar sana. Terima kasih. Salam sehat untuk sahabat Mika. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.